Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tidak lupa pertama-tama lisan kita ini senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui menjadi umatnya dan kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tidak lupa saya nasihatkan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, untuk sama-sama memperbaiki niat kita. Perbaiki niat kita ketika menuntut ilmu. Sudahkah kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau datangnya kita ke sini dikarenakan hal-hal dunia yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu para ulama senantiasa mengingatkan kepada kita tujuan inti ilmu, yang mana mereka mengatakan dalam riwayat yang sangat banyak, perkataan mereka para ulama, aslul ilmi khasyatullah, yaitu fondasi inti dari ilmu adalah takut kepada Allah. Yaitu sekarang kita takar diri kita, lihat diri kita. Sudah banyak ilmu yang kita ambil. Sebagian sudah bertahun-tahun mengaji, bahkan puluhan tahun. Maka kita takar diri kita masing-masing. Apakah dengan ilmu yang kita miliki lebih menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya? Atau ilmu hanya dijadikan sebagai wawasan semata? Maka tentu itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah tidak puji orang yang berilmu saja, akan tapi Allah puji orang yang beramal. Dengan apa? Dengan ilmunya. Karena orang yang memiliki ilmu akan tapi tidak beramal tercela sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, mereka berilmu akan tapi tidak beramal dengan ilmunya. Begitu juga orang yang beramal akan tapi tidak berilmu tercela karena amalannya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu jamaah sekalian, penting kita mengetahui apa tujuan dari ilmu. Para ulama mengatakan tujuan dari ilmu adalah menambahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah puji para ulama. Kenapa Allah puji para ulama? Dikarenakan ilmu mereka menjadikan mereka tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka menjadikan ilmunya sebagai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsana man yuqri'una min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra ayat fala ya'khuduna fil ashril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-ilmi wal amal qalu fa'alimna al-ilma wal amal. Ada riwayat yang sahih, luar biasanya para sahabat mereka ketika mengamalkan ilmu mereka. Disebutkan oleh Abdurrahman As-Sulami, telah meriwayatkan kepada kami para sahabat yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran. Mereka para sahabat yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, mereka tidak belajar Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mereka tidak melebihi 10 ayat ketika belajar Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 10 ayat tersebut benar-benar dipahami ilmunya, benar-benar diamalkan isinya. Mereka tidak menambah dari 10 ayat kecuali mereka benar-benar sudah mengamalkan isi dari 10 ayat tersebut. Ini adalah inti dari ilmu, adalah beramal. Oleh karena itu kita lihat, berkaca masing-masing diri kita, sudah berapa lama kita belajar, apakah semakin semangat kita beramal, semakin menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seperti itu tentu sia-sia ilmu yang kita ambil. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini, tidak lain adalah mizanul a'mal, yaitu beriman kepada mizan atau timbangan amalan di hari kiamat. Ada sekitar 4 poin yang akan kita sebutkan dalam kesempatan yang mulia ini. Poin yang pertama, jamaah sekalian, kita akan menyebutkan akidah ahlu sunnah wal jamaah berkaitan tentang mizan. Itu poin yang pertama, bagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah berkaitan tentang timbangan amal di hari kiamat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan menyebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil beriman dengan apa? Dengan mizan atau timbangan di hari kiamat. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan apa yang ditimbang, apa yang akan ditimbang kelak di akhirat. Kita akan sebutkan poin yang ketiga tentang apa yang ditimbang kelak di akhirat. Kemudian poin yang keempat kita akan menyebutkan al-firaq ataupun golongan ataupun sekte yang mereka mengingkari adanya mizan. Sekte ataupun firqah, kelompok yang mereka mengingkari adanya mizan, timbangan di hari kiamat. Kita akan sebutkan di poin yang keberapa? Yang keempat. Poin yang kelima, jika masih cukup waktunya, kita akan sebutkan kiat-kiat agar seseorang bisa berat timbangannya di akhir. Jika waktu mencukupi, maka kita akan sebutkan 5 poin yang sudah kita sebutkan barusan. Jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang pertama, keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah mizan atau timbangan amal. Maka kita katakan ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya kelak di akhirat ada timbangan amal secara hakiki. Ulangi, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya kelak di akhirat ada timbangan amal secara hakiki, secara hakikatnya.
Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Apa maksudnya secara hakikatnya? Apa maksudnya secara hakikatnya? Ada timbangannya. Ada timbangannya. Paham tidak? Ya, di akhirat kelak ada timbangan yang memang timbangan itu digunakan khusus untuk menimbang amal-amal seorang hamba. Itu maksud dari timbangan yang apa? Yang hakiki. Ada wujudnya. Ada apa? Ada wujudnya. Nah, itu akidah ahlu sunnati wal jamaah. Bahkan para ulama mereka menyebutkan di antara sifat timbangan kelak di akhirat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amalan-amalan seorang hamba, di antara sifatnya timbangan tersebut memiliki kifatan. Apa itu kifatan? Dua neraca. Bukan neraka, kan, tapi apa? Neraca. Mungkin ya ahli kepasaran paham masalah ini. Pedagang-pedagang memiliki timbangan pasti memiliki dua neraca. Ya, sebagian timbangan seperti itu memiliki dua neraca. Ya, sisi kiri, sisi apa? Sisi kanan. Nah, itu sifat dari apa? Dari timbangan kelak di akhirat. Itu sifat timbangan yang kelak Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menimbang ya amalan seorang hamba di akhirat. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil-dalil tentang adanya timbangan secara hakiki, ini poin yang kedua, maka kita akan sebutkan dari Al-Qur'anul Karim terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kelak di akhirat kita akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Apa kata Allah? Kelak di akhirat kita akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Jadi ini menunjukkan ada hakikatnya timbangan tersebut. Memang ya di akhirat nanti Allah ciptakan timbangan, kemudian Allah gunakan timbangan tersebut untuk menimbang ya amalan-amalan seseorang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita letakkan kelak di akhirat timbangan-timbangan keadilan liyaumil qiyamah, di hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Kelak di akhirat tidak ada seseorang pun yang dizalimi sama sekali. Ya, tidak ada seseorang yang dizalimi dikarenakan timbangan tersebut. Timbangan tersebut bukan seperti timbangan di dunia. Terkadang seseorang bisa curang dengan timbangannya. Itu kan, ya. Akan tapi timbangan di akhirat tidak ada kecurangan sama sekali. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan berupa kebaikan, Anda akan melihatnya dan akan ada timbangannya kelak di akhirat. Sekecil apapun keburukan yang Anda lakukan di dunia, Anda juga akan melihat bagaimana balasannya dan kelak akan ada timbangannya di mana di akhirat. Allah tidak akan mendolimi sekecil apapun itu. Ini dalil bahwasanya adanya apa? Adanya timbangan kelak di akhirat. Dalil yang kedua Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 8. Ayat 8. Saya sampai lupa menyebutkan perkataan Syekhul Islam terlebih dahulu. Kajian ini kajian kitab kan, kita belajar kitab Lamiyah Syekhul Islam. Saya sampai lupa, langsung masuk pada inti poin, kita belum baca perkataan Syekhul Islam. Tapi kita baca terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Lamiyahnya, wa ukirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Ini dia perkataan Syekhul Islam yang kemudian nanti kita syarah jelaskan perkataan tersebut. Kata Syekhul Islam, wa ukirru, dan aku meyakini. Iqrar itu menetapkan atau meyakini artinya. Dan aku meyakini adanya mizan. Apa mizan? Timbangan di hari kiamat kelak. Wal haud, dan juga adanya apa? Haud. Apa haud? Telaga. Ini pembahasan bulan depan insyaallah. Jika Allah panjangkan umur kita.
wa ukirru bil mizani wal haudil ladzi, dan aku meyakini di akhirat ada mizan, timbangan amal, dan juga di akhirat ada telaga. Alladzi, yang mana telaga tersebut, arju bi anni minhu rayyan anhalu, aku berharap kelak di akhirat bisa meminum dari telaga tersebut dengan puas. Rayyan artinya dengan puas. Rayyan artinya dengan apa? Dengan puas. Maksudnya Syekhul Islam berharap kelak di akhirat bisa meminum telaga tersebut dengan apa? Dengan puas. Ini ada dua poin yang bisa kita ambil dalam bait syair ini. Yang pertama, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya mizan, timbangan amal, dan hari ini akan kita jelaskan. Yang kedua, beriman kepada apa? Haud. Apa haud? Telaga. Kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita masuk pada poin kedua, dalil-dalil tentang adanya mizan. Kita sebutkan dalil yang kedua dari surat Al-A'raf ayat 8. Allah berfirman, wal waznu yawma idinil haq, kelak di akhirat timbangan pasti hak akan ada hakikatnya. Maksudnya Allah mengatakan pasti kelak di akhirat benar-benar ada timbangan. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat amal timbangannya, barang siapa yang berat timbangannya dengan amalan-amalan baiknya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini dalil yang kedua tentang adanya, benar-benar adanya apa? Timbangan kelak di akhirat. Dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman. Hadis yang sudah antum hafal semua. Kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang mana kalimat tersebut habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh siapa? Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani alal lisan, sangat ringan untuk diucapkan oleh oleh lisan, sangat ringan sekali, bahkan hanya membutuhkan waktu sekitar 1 detik. Iya atau tidak? Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim, 1 detik atau 2 detik selesai. Antum bisa mengucapkannya 1 kali dengan 1 detik atau 2 detik. Lalu bagaimana kalau Anda ucapkan ini 1 jam? Betapa beratnya amalan Anda ketika di akhirat. Amalan yang sangat ringan, terkadang orang melupakan amalan yang satu ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thaqilatani fil mizan, yang mana 2 kalimat ini akan memberatkan seseorang fil mizan, yaitu apa? Di timbangan dia. Ini menunjukkan kalau di akhirat ada mizan, yaitu apa? Timbangan amal. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini dalil bahwasanya kelak di akhirat benar-benar ada timbangan yang hakiki, ada bentuknya timbangan tersebut. Dalil yang kedua kita sebutkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang ulama hadis yang mulia, bahkan ulama fikih, yang beliau adalah pendiri mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, seorang ulama hadis yang sangat terkenal. Dan disahihkan oleh para ulama hadis ini. Hadis ini dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa kana daqiqus saqain. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud adalah seseorang yang daqiqus saqain, yaitu yang betisnya kecil.
Ibnu Mas'ud adalah seorang yang betisnya kecil. Betis itu mana Pak? Di bawah paha, itu namanya betis, bawah dengkul, ya, di bawah lutut, betis. Kecil betisnya. Kemudian suatu ketika disebutkan di sini faju'ilat ar-rihu tabku. Maka pada waktu itu Ibnu Mas'ud sedang memanjat pohon, ya, memanjat suatu pohon, kemudian kemudian ya sarungnya atau penutupnya tersingkap oleh angin, ya, auratnya kemudian saknya, betisnya dia terkena angin, kemudian terlihat, ya, betisnya terlihat oleh para sahabat yang lainnya, dan para sahabat tertawa. Kecil sekali betis Anda, gitu kan? Kecil sekali betisnya Ibnu Mas'ud. Tertawa para sahabat melihat kecilnya betisnya siapa? Ibnu Mas'ud. Kemudian fadhahikal qaum, para sahabat tertawa dikarenakan sangat kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqai, kami tertawa dikarenakan betisnya Ibnu Mas'ud sangat kecil. Maka Nabi mengatakan, ini saksi pembahasan kita, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwanya Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Ketahuilah kelak betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat ketimbang gunung Uhud. Ini luar biasa, ya. Karena itu, ya, ini menunjukkan bahwasanya amalannya Ibnu Mas'ud sangat luar biasa, sehingga Rasulullah mengatakan kelak di akhirat beratnya akan melebihi gunung Uhud. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saksi pembahasan kita, Rasulullah mengatakan lahuma asqalu fil mizan. Kedua betisnya Ibnu Mas'ud ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ada kata-kata mizan, yaitu timbangan. Ini menunjukkan di akhirat kelak benar-benar ada timbangan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang poin yang ketiga. Apa kita sebutkan tadi poin yang ketiga? Apa yang akan ditimbang? Madza yuzan. Apa yang akan ditimbang? Apakah berat badan kita? Ya. Otomatis orang yang gemuk nanti akan masuk surga kalau berat badan. Nanti kita sebutkan, ya. Nah, apakah berat badan seseorang, ya, atau amalannya atau apa? Baik. Maka para ulama mengatakan dikarenakan mereka melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka mereka menetapkan bahwasanya yang ditimbang ada 3. Yang ditimbang ada berapa? Ada 3. Yang pertama, para ulama mengatakan al-a'mal. Yang ditimbang adalah apa? Amalan-amalannya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan tadi, ya, sebelum hadisnya Ibnu Mas'ud tadi, yaitu apa? 2 kalimat yang ringan di lisan, akan tapi berat di timbangan. 2 kalimat subhanallah walhamdulillah wa subhanallahil azim. Pertanyaan, itu amalan atau bukan? Amalan. Oleh karena itu, tadi kata Nabi Muhammad SAW, 2 amalan itu ataupun 2 kalimat dzikir tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu adalah amalan, sehingga kata Nabi Muhammad SAW yang amalan tersebut taqilatani fil mizan, bisa memberatkan di timbangan seorang. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amalan. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah apa? Amalannya. Yang kedua jamaah sekalian, para ulama mengatakan yang ditimbang adalah suhuful a'mal. Apa suhuf? Lembaran-lembaran amal, yaitu buku catatan yang ditimbang. Bisa dipahami? Kalau yang pertama tadi amalan yang ditimbang, kalau yang kedua ini mengatakan apa? Buku catatannya. Ya, buku catatan kita dari lahir sampai meninggal dunia nanti ditimbang. Ya, kalau ternyata lebih banyak keburukannya,
Maka tempatnya di neraka jika Allah tidak mengampuni. Jika seandainya lebih banyak kebaikannya, maka tempatnya di surga. Dalilnya mana? Ini kita sebutkan dalilnya. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan para ulama mensahihkan hadis ini. Nah, maka hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya cukup panjang saya bacakan, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati fayunsharu lahu tis'atan wa tis'ina sijillan kulla sijilin mithla madhil basar summa yaqulu atunkiru min hadha syai'an adlamaka kitabati al-hafidhun fayaqulu ya la yara fayaqulu alaka udrun aw hasanatun. Naam. Kemudian fayaqulu la yara fayaqulu bala inna laka indana hasanah wahidah la dzulma 'alaika al-yawm fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fatudau sijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin qala fatashat sijillat wa thaqulat al bitaqa wa la yadkhulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Baik, artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak di akhirat Allah akan menyelamatkan seorang hamba. Kelak di akhirat Allah akan menyelamatkan seorang hamba. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak seorang hamba tersebut akan dihamparkan di hadapannya buku catatan sebanyak 99 lembar. Setiap 99 lembar. Satu lembarnya, ya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjangnya muddal basar, sejauh mata memandang. Banyak sekali, ya. 99 satu lembarnya, sejauh mata memandang. Baik. Dan 99 catatan amal ini adalah 99 catatan amalan keburukan semua. Ya, 99 catatan keburukan semua, setiap ya satu lembarnya maka sejauh mata memandang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, nah, kemudian Allah mengatakan, apakah kamu mengingkari sesuatu dari ini? Ini catatan burukmu sejauh mata memandang, ada 99 ya, kitab yang sangat banyak sekali ini amalan burukmu. Allah mengatakan kepada dia, kamu mengingkari atau tidak? Maka hamba ini mengatakan tidak. Iya benar, saya dulu di dunia pendosa, saya banyak melakukan kemaksiatan, benar. Yang kamu catat sudah benar, tidak ada salah sama sekali. Tidak ada salah sama sekali. Maka akhirnya orang tersebut mengakui benar, ya, bahwasanya itu memang benar catatan amalannya yang dahulu pernah dia lakukan ketika di dunia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu punya alasan dikarenakan dosa-dosa yang telah kamu lakukan? Ada enggak alasan kamu melakukan dosa tersebut? Tidak ya Allah, saya memang benar-benar tahu itu perbuatan dosa, tidak ada alasan sama sekali. Memang saya lakukan perbuatan dosa tersebut dengan apa? Dengan kondisi sadar, mengaku orangnya. Baik, memang saya akui, ya, saya memang salah melakukan perbuatan dosa, dan saya tidak memiliki alasan sama sekali untuk apa? Untuk mengelak dari perbuatan dosa tersebut. Maka kemudian Allah bertanya lagi yang ketiga kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut, apakah menurut kamu malaikat yang mencatat amalanmu ini mendolimi kamu atau tidak? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Allah, sudah benar yang malaikat catat persis. Saya memang dahulu orang yang banyak melakukan keburukan, orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apakah kamu memiliki amalan kebaikan?
Maka orang ini mengatakan apa? Tidak. Ini sudah pasrah orangnya, sudah pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti kalau kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak terkecuali, dan Allah akan menyidang kita. Allah akan menghisab amalan kita. Kemudian dikatakan kepada hamba ini, saya tidak memiliki kebaikan sama sekali ya Allah. Saya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak demikian yang kamu katakan, tidak benar wahai hambaku. Sejatinya kamu memiliki kebaikan. Kamu memiliki apa? Kebaikan. Allah mengatakan, ya, bahwasanya kamu memiliki kebaikan, bukan tidak memiliki kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan di sisi kami, karena itu tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Tadi ayat yang sudah kita sebutkan sebelumnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tudlamu nafsun syai'a. Seseorang tidak akan dizalimi sama sekali. Kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah mengatakan kepada hamba ini, tidak, kamu itu memiliki kebaikan. Dan seseorang tidak ada yang dizalimi di akhirat, yaitu ketika di hari kiamat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena itu tidak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Lalu keluarlah kartu amal kebaikan. Akhirnya Allah mengeluarkan amalan kebaikan dia berupa kartu, yang kartu tersebut tertuliskan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya hamba ini pernah mengucapkan kalimat tersebut, pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia meyakini di dalam hatinya benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Maka kemudian dia yakini kalimat tauhid tersebut, sehingga kalimat tauhid tersebut Allah Subhanahu wa taala hadirkan di hari kiamat berupa sebuah kartu. Kemudian yang tadinya 99 catatan amalan keburukan yang ditaruh di sebelah kiri, kemudian kartu tersebut ditaruh sebelah kanan, maka berat mana jamaah? La ilaha illallah lebih berat daripada apa? 99 catatan keburukan yang sejauh mata memandang. Nah, oleh karena itu tadi di awal hadis Allah mengatakan Allah menyelamatkan seorang hamba. Para ulama kemudian mengatakan faidah besar dari hadis ini adalah betapa luar biasanya kalimat tahlil, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupakan zikir yang satu ini. Ini luar biasa. Seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia yakini di dalam hatinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah amalan yang besar yang bisa memberatkan timbangan amalan kita ketika di akhir. Karena itu jangan remehkan ya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akhirnya Allah mengatakan, hadirkan amal timbanganmu. Kemudian dihadirkan kepada hamba tersebut amal timbangan, kemudian ditimbang 99 amal keburukan, ditimbang dengan apa? Dengan satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tulisan ataupun apa? Amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat daripada 99 keburukan yang sejauh mata memandang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada sesuatu yang berat daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu apapun itu jika ditimbang dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ucapkan dengan ikhlas, mengetahui maknanya, meyakini isinya, maka itu akan menjadi apa? Berat kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan main-main ya. Dalil ataupun apa? Dzikir la ilaha illallah ini sangat luar biasa. Jangan kita lupa dengan dalil ada dzikir yang satu.
Sebagian orang mungkin melupakan zikir ini karena artinya hanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, tapi ini adalah tauhid. Yang mana dengan tauhid ini seseorang dianggap orang itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main-main, tapi ini perkara yang sangat luar biasa, memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan saksi pembahasan kita tadi yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suhuf. Apa itu suhuf? Catatan-catatan amal. Ya, suhuf itu artinya catatan-catatan amal. Tadi disebutkan ada 99 catatan amal. Kemudian dihadirkan satu catatan amal kebaikan yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian lebih berat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang tersebut kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, para ulama mengatakan kelak yang ditimbang yang ketiga adalah al-amil, orang yang beramal. Berarti orangnya yang ditimbang. Orangnya yang ditimbang. Akan tapi nanti beratnya tidak tergantung berat beratnya tidak tergantung berat badannya, bukan. Akan tapi beratnya juga kembali tergantung amalannya, sama saja. Dalilnya mana? Tadi sudah kita sebutkan. Antum ingat atau tidak? Dalilnya mana tadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah mengatakan kelak betisnya Ibnu Mas'ud ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung. Itu menunjukkan kelak yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orangnya. Akan tapi orang yang ditimbang ini nanti tergantung amalannya. Misalkan orangnya badannya gemuk tapi amalannya sedikit, nanti akan menunjukkan bahwasanya timbangannya sedikit, tidak berat amalan kebaikannya. Orangnya kurus seperti Ibnu Mas'ud tadi yang betisnya kecil, akan tapi amalannya luar biasa. Ya, kelak di akhirat maka amalan kebaikannya akan lebih berat. Wa fil akhir, intinya nanti kembalinya kepada amal. Bahkan suhuf tadi yang kita katakan lembaran-lembaran yang akan ditimbang, sama juga lembaran-lembaran tersebut isinya lembaran lembaran amal. Ya, oleh karena itu tidak ada ta'arud atau tidak ada pertentangan, ya, tidak ada kontradiksi di dalam tiga perkara yang kita sebutkan, karena nanti kembalinya yang akan ditimbang adalah amal seseorang. Akan tapi kita tetapkan tiga perkara tersebut. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga perkara tersebut. Yaitu yang ditimbang adalah amalan, yang kedua adalah suhuf, lembaran-lembaran, yang ketiga adalah orangnya akan ditimbang. Dan itu hadisnya sahih semua. Maka kita tetapkan tiga perkara tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah masuk waktu azan. Sudah telat ya. Tafadhol adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan poin yang keempat dan juga poin yang kelima.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Jamaah sekalian, kita masuk poin yang keberapa? Yang keempat. Masih ingat tadi apa poinnya? Masih ingat? Poinnya apa? Tadi yang keempat, firaq ataupun apa? Sekte, kelompok yang mengingkari adanya timbangan di akhirat. Maka para ulama mengatakan di antara sekte ataupun kelompok yang mengingkari adanya timbangan kelak di akhirat adalah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya kelak di akhirat tidak ada timbangan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan adanya timbangan itu adalah majas, itu hanya bahasa kiasan saja. Yang dimaksud oleh Allah adalah kelak Allah akan benar-benar berbuat adil. Akan tapi wujud timbangannya tidak ada. Bisa dipahami? Pendapatnya siapa ini? Orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan kelak di akhirat tidak ada timbangan secara hakikatnya, bentuknya tidak ada. Maksud dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya timbangan itu adalah bahasa kiasan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan bertindak adil, tidak ada yang dizalimi sama sekali. Itu perkataannya orang Mu'tazilah. Akan tapi kita katakan ketika Allah menetapkan adanya timbangan, ketika Rasulullah menetapkan adanya timbangan secara hissi, secara hakikatnya, maka kita juga tetapkan, karena hukum asal perkataan kita hukumi secara zahirnya. Kita hukumi secara zahirnya, tidak kita hukumi secara hukum kiasan atau yang kita pelajari dalam bahasa Arab dengan bahasa majaz. Paham tidak? Ketika Allah mengatakan ada timbangan di akhirat, berarti memang benar-benar ada timbangan, ada wujudnya, tidak kita takwil bahwasanya itu adalah keadilan Allah maksudnya. Bisa dipahami? Karena hukum asal perkataan, maka kita pahami dengan hukum hakikatnya atau hukum hukum zahirnya. Baik. Itu bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Tayyib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka juga mengatakan tidak mungkin ada timbangan di akhirat. Allah tidak butuh dengan timbangan. Iya atau tidak? Masuk akal nggak perkataan mereka? Apakah Allah butuh timbangan, butuh alat sehingga menimbang amalan-amalan manusia? Allah butuh nggak sejatinya? Sejatinya Allah. Tayyib, jawaban antum bagaimana? Oh, benar juga. Nggak perlu. Allah kan Maha mengetahui. Ya, amalan kita dari lahir sampai meninggal dunia Allah sudah hafal, gitu kan? Bahkan tanpa alat. Lalu buat apa timbangan? Apa jawaban antum? Maka kita katakan memang Allah tidak butuh dengan timbangan. Allah Maha mengetahui ya amalan-amalan seorang, bahkan seluruh orang di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi jika Allah ingin berkehendak ada timbangan, lalu apa masalahnya? Bisa dipahami atau tidak? Ketika Allah, di antara sifatnya Allah itu adalah apa? Yasha, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu dalam ayat-ayat yang kita sebutkan, hadis-hadis yang kita sebutkan, Allah berkehendak kelak di akhirat menciptakan timbangan. Lalu apa masalahnya? Lalu apa masalahnya? Ya, nah, baik. Itu adalah jawaban dari mereka orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak butuh dengan timbangan. Maka kita katakan Allah memiliki sifat berkehendak. Ketika Allah berkehendak kelak di akhirat ada timbangan, lalu apa masalahnya? Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh dengan apa? Dengan alat. Toh kalau seandainya tidak ada timbangan, Allah hafal tidak amalan-amalan kita? Hafal. Bisa dipahami ya? Nah, itu poin yang keempat, yaitu firqah ataupun kelompok yang mengingkari adanya timbangan. Adapun ahlu sunnah menetapkan di akhirat ada timbangan, yang mana timbangan ini hakiki, ada wujudnya dan memiliki dua neraca, memiliki dua neraca. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa akhiran, poin yang terakhir yang akan kita sebutkan di antara amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan seseorang. Yang pertama, jamaah sekalian,
amalan yang bisa memberatkan timbangan seseorang adalah zikir yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu apa? Kalimatut tauhid. Yaitu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan sembarangan. Ya, antum jika ada waktu luang ucapkan zikir yang satu ini. Maka sudah kita sebutkan tadi 99 catatan keburukan, ya, bahkan hanya ditimbang melawan apa? Satu kalimat la ilaha illallah, akan tapi lebih berat kalimat la ilaha illallah. Tapi para ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang tersebut dia yakini benar-benar artinya, ya, dan dia mengetahui apa makna dari la ilaha illallah tersebut. Beda dengan orang yang mengucapkan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tapi dia tidak mengetahui artinya dan juga isinya, maka sama saja. Oleh karena itu perbanyak untuk berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga sudah kita sebutkan di antara pemberat timbangan kelak di akhirat adalah zikir yang berbunyi bagaimana tadi? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini luar biasa. Bahkan tadi kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqilatani fil mizan, akan memberatkan, ya, keduanya tadi akan memberatkan kelak di akhirat, yaitu memberatkan timbangan seseorang ketika di akhirat. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan di antara amalan yang memberatkan mizan timbangan amal kita, ini luar biasa poinnya, para ulama mengatakan makarimul akhlak. Seseorang berakhlak mulia. Seseorang memiliki akhlak yang apa? Yang mulia. Akhlak yang mulia ini amalan yang sangat luar biasa, bisa menjadi pemberat amalan seseorang. Dalilnya mana? Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in", tidak ada sesuatu, athqalu fil mizan, yang lebih berat di timbangan kelak di akhirat, min husnil khulq, daripada apa? Akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Tidak ada amalan yang terbaik sebagai pemberat timbangan kelak diakhirkan melainkan amalan tersebut adalah apa? Akhlak yang mulia. Ini luar biasa. Jangan abaikan masalah akhlak. Seharusnya orang yang sudah lama mengaji, maka semakin baik akhlaknya, semakin sumringah di hadapan orang lain, ya. Jangan sampai orang lain tidak nyaman di hadapan kita. Karena itu apa? Akhlak di sini umum. Akhlak kepada temannya, akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada anak-anaknya, itulah pemberat amalan kita kelak di akhir. Akhlak kepada orang yang masih awam, akhlak kepada orang yang tidak dikenal, ketemu di jalan, ya, dan semisalnya, itu adalah akhlak yang dimaksud. Ya, akhlak secara umum. Di antara hadis yang lain, hadis itu disebutkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hampir mirip lafaz hadisnya, akan tapi ada perbedaan sedikit. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Nabi Muhammad bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan min husnil khuluq, ketimbang apa? Ketimbang amal ataupun ketimbang apa? Akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq, sejatinya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajata sahibis shaum, maka orang yang memiliki akhlak yang mulia akan mencapai amalannya orang yang berpuasa, akan setara dengan amalannya orang yang berpuasa. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughu bihi darajah sahibis shaum wassalah, bahkan akan mencapai amalannya orang yang sering melakukan sholat. Ini hadisnya sahih, disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, itu penting ya, seorang memperbaiki akhlaknya. Akhlak kepada yang lebih besar, akhlak kepada yang lebih muda, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada anaknya, akhlak kepada ya perempuan dan yang lain-lainnya. Nah, dalam hadis yang lain, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga. Orang yang memiliki akhlak yang mulia tidak main-main. Bahkan Rasulullah menjadi jaminannya. Rasulullah menjamin bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang mulia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana zaimun, saya berjanji, ya, saya menjamin bi baitin fi rabdil jannah." Ya, saya menjamin saya menjamin bahwasanya seseorang akan diberikan istana kelak di teras surga. Ribet, kata-kata ribet itu artinya teras, di bagian bagian luar surga. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menjamin bagi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, aku akan bangunkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan bangunkan istana yang berada di teras surga. Bagi siapa itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Ini yang pertama, orang yang akan mendapatkan bangunan ataupun istana yang berada di teras surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia adalah orang yang benar. Nah, itu hukum asal, tinggalkan perdebatan, kecuali memang perdebatan tersebut dibutuhkan dengan darurat. Hukum asal seorang tinggalkan pertikaian, tidak perlu berdebat, tidak perlu berdebat sana sini. Akan tapi ketika dibutuhkan kalau ada maslahat yang lebih besar dalam perdebatan tersebut. Ini menunjukkan akhlak yang mulia atau tidak? Orang meninggalkan perdebatan itu akhlak yang mulia. Orang meninggalkan pertikaian, percecokan dengan saudaranya, akhlak yang mulia atau tidak? Akhlak yang mulia, meskipun dia dalam keadaan benar. Orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dijamin kelak dibangunkan istana yang berada di teras surga. Kemudian kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa bi baitin, aku juga menjamin kelak di akhirat istana fi wasatil jannah, yang ada di tengah-tengah surga, liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan berdusta. Meninggalkan berdusta akhlak mulia atau tidak? Akhlak mulia luar biasa. Ya, seseorang yang meninggalkan berdusta, berkata dengan perkataan yang jujur, itu adalah akhlak yang mulia. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya akan menjamin bagi dia kelak istana di dalam surga. Tidak main-main, istana di dalam surga. Surga saja sudah indah, apalagi plus ada istananya, lebih luar biasa lagi. Di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa bi baitin fi a'lal jannah, aku akan berjanji ataupun aku akan menjamin bagi kalian surga yang ada di atas surga, a'lal jannah, surga yang paling atas, yaitu surga Firdaus. Luar biasa, liman hassana khuluquhu, bagi orang yang dia akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah menjamin kelak akan dibangunkan surga, di mana? Di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terkenal dengan apanya? Akhlak yang sangat mulia, maka kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi hal yang wajib kita menjadi seorang muslim pribadi yang berakhlak yang sangat mulia. Dengan itu kelak di akhirat timbangan kita akan berat dan Allah akan masukkan insyaallah taala kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Itu diantara kiat-kiat. Sebenarnya kiat-kiat masih banyak, hampir 100 kiat-kiat kalau kita sebutkan. Akan tapi kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini menambahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat sebagai hujjah yang kelak bisa memasukkan kita ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.